Lo mau nanya, Mat? Tania Mania akan jadi partai nggak? Kalau Mamat mengorganisasi massa bisa. Oke. Karena partai butuh kantor Masa cabang. Partai mereka pindah aja ke masa Partai mereka siapa? partai Anda dulu. Oh, Kayaknya kita lebih muda soalnya, lebih fresh ya. kita akan segera membuat PCI ya. Nah, Dia kan PCI. BC, PCI. Partai? kan ya Indonesia. Iya, Oh. PCI gitu ya. J. Bukan PCINU. Bukan PKI kan J, bacanya Tania. Siap. Oke, ini harus segera ditutup sebelum makin pinggir jurang ya kan? Hari ini gue kedatangan satu orang tamu, teman lama, udah lama gue kenal. Banyak orang kadang-kadang suka bilang gue mirip sama dia. Konten kreator gitu kan ya. Lo kalau misalnya salah dalam alur berpikir atau berlogika, lo pasti bakal dikritik sama dia gitu kan. Orang bilang dia tuh mengajarkan kita cara bernalar. Tapi yang menarik ternyata dia juga suka nyanyi, suka main piano gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Kania Cita. Hai. Lo tau gak kan? Banyak orang berdebat tentang Apa nama tuh? lo. Oh gimana? Kania apa Chania? Gitu. Keluarga gue manggilnya Kania sih. Kania, Kak? Tapi Mas Ulil manggilnya Chania. Jadi Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Semua orang bebas memanggil nama lo sesuai interpretasinya masing-masing ya. Bisa bebas ditafsirkan. Lo kan orang yang suka ngomongin kebebasan berpendapat. Ya sebenarnya nggak sering banget juga sih. Nggak sering-sering amat. Tapi maksud gue bukan masalah kebebasan berpendapatnya sih yang menurut Iya. gue menarik gitu. Tapi kayak cara berpikir yang benar gitu kan. Lo kan sangat kayaknya passionate banget terkait bagaimana cara memahami sesuatu dengan benar, cara menyampaikan sebuah pendapat dengan benar, cara penalaran dengan benar. Kenapa lo passionate banget sih sama itu? Karena itu menjadi kunci ya dari segalanya gitu. Semua dimulai dari pikiran. Kayak kita mau bikin keputusan, kita mau memilih tindakan apa, kita mau milih dalam pemilu dan seterusnya. Semuanya dimulai dari bagaimana kita berpikir gitu. Jadi menurut gue kuncinya ada di situ gitu. Bahkan pun kebebasan itu sendiri ya itu kan input ya istilahnya gitu. Maksudnya kita mendapatkan kebebasan untuk menentukan gini gitu. Tapi kan hasilnya sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita kemudian menggunakan itu kan. Itu tadi sistem, nah bagaimana inputnya gitu kan. Apa pendapat yang kita keluarin atau apa pemikiran yang kita punya di situ, dan itu akan menentukan hasil gitu. Makanya kebebasan di masyarakat yang berbeda hasilnya berbeda gitu. Kalau misalnya kita kasih kebebasan ini di masyarakat ini yang mungkin cara berpikirnya agak ngaco misalnya, akhirnya nanti hasil tindakannya ngaco-ngacoan. Nah di masyarakat yang cara berpikirnya lebih bagus, dikasih kebebasan yang sama, hasilnya lebih bagus kayak gitu. Nah artinya kan di satu sisi gue adalah tipe orang yang termasuk mendukung lah gitu ya, cenderung mendukung adanya kebebasan berekspresi, berpendapat, demokrasi ya, kebebasan untuk orang berpartisipasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain gue juga menyadari bahwa kebebasan aja nggak cukup gitu. Tapi kebebasan berpendapat seperti apa yang lo inginin? Karena lo tadi bilang bahwa demokrasi, ya gue ngerti ya kebebasan, tapi juga harus ada kualitas kan dari situ. Betul. Iya jadi gue ngeliatnya kualitas itu sendiri nggak bisa di-enforce lewat aturan gitu. Maksudnya kalau kita mau ngelarang, misalnya larang orang ngomong kayak gini, larang orang ngomong kayak gitu, menurut gue itu nggak memperbaiki kualitas dari pendapat sebenarnya gitu. Itu malah cuma nambah-nambahin load negara yang hasilnya cenderung nggak produktif sebenarnya kalau kita lihat selama ini ya yang terjadi ya. Cenderung nggak produktifnya gimana ya, kayak gini misalnya kita ngelarang suatu pemikiran karena menurut kita pemikiran itu misalnya salah gitu ya. Let's say kita sebagai masyarakat sepakat deh itu pemikiran yang salah, jadi itu harus dilarang untuk disampaikan misalnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dengan kita melarang dia menyampaikan pemikiran itu, bukan berarti pemikirannya itu sendiri hilang kan sebenarnya. Jadi bisa aja orang itu tetap punya sebenarnya ide itu. Makanya kan katanya you cannot kill an idea lah, simpelnya gitu. Lo nggak bisa membunuh atau mengilegalkan ide gitu. Ide itu akan tetap hidup. Tinggal nanti caranya aja gitu. Kalau dia nggak keluar di ruang publik, mungkin dia keluar di ruang-ruang tertutup gitu. Dan kalau ide itu ternyata berbahaya, ya malah lebih bahaya dong kalau nggak diekspresiin, karena kita jadinya nggak tahu kalau itu ada. Iya. Iya kan? Jadi gue ngelihatnya kualitas itu sendiri bukan dicapai dengan larangan lewat hukum ya. Jadi kalau gue ditanya kebebasan berpendapat versi lu gimana, sebenarnya gue ngelihat itu sebagai sikap legal ya. Maksudnya artinya adalah
kita nggak bisa membuat pidana terhadap pendapat. Sebenarnya idealnya sih kalau bisa pendapat apapun, cuman kalau sekarang mungkin kecuali beberapa pendapat tertentu yang bisa disepakati lah bahwa ini cenderung akan menyebabkan masalah lah gitu ya. Kayak misalnya mungkin fitnah gitu kan, kabar bohong atau juga ancaman kekerasan gitu. Ya mungkin kita bisa batasi di situ, tapi harusnya sisanya bisa nggak perlu dipidanakan. Nah tapi apakah kalau nggak dipidanakan terus berarti bebas? Sebenarnya bukan berarti nggak ada konsekuensi dari audiens ya gitu. Jadi kalau lo nyampein suatu pendapat terus ternyata audiens lo nggak suka sama pendapat itu, kemudian mereka berpendapat balik tentang lo ya, entah mungkin membuli atau mengkritik keras dan lain sebagainya, menurut gue itu tetap sah-sah aja gitu. Maksudnya itu juga nggak perlu dilarang gitu kan. Balik lagi kecuali 3 tadi kan, kecuali dia adalah fitnah atau kecuali dia adalah kebohongan yang kemudian bisa menyebabkan kerugian atau dia adalah ancaman kekerasan misalnya kayak gitu. Nah paling kita bisa batasi di 3 itu, sisanya ya memang itu fair game lah gitu. Jadi bebas dalam pengertian gue di bagian kebebasan berpendapat tuh bicara tentang balik lagi legal legal konsep gitu sebenarnya. Jadi bagaimana kita secara hukum tidak mempidana lah gitu. Secara umum pendapat, nah tadi kecuali mungkin beberapa pendapat tertentu yang bisa menyebabkan mungkin kerugian ya material ataupun bahkan penganiayaan atau kematian kayak gitu. Nah mungkin hal seperti itu bisa dibatasi, tapi sisanya secara umum nggak perlu dipidana gitu. Sebenarnya itu sih sikap gue. Yang sebenarnya menarik itu kan sebenarnya kita lihat bahwa literasi ya, tingkat literasi masyarakat kita ya, baik masalah buku, even literasi digital itu kan cukup rendah ya. Jadi dalam menalar sesuatu tuh ya bisa dibilang ya masih kurang baik gitu kan. Tapi kan tadi lo bilang bahwa penyelesaiannya nggak bisa law enforcement gitu. Iya. Gitu. Penyelesaiannya itu peningkatan literasi, pemahaman, peningkatan apa yang lo suka sebut scientific reasoning atau apapun itu. Apa kalau harus sabar dengan cara edukasi atau ada cara-cara, ada shortcut nggak sih? Iya, gue ngelihatnya sikap gue sejauh ini nggak ada shortcut. Jadi memang harus cara edukasi, tapi yang kadang-kadang salah dalam term edukasi, maksudnya atau mungkin bukan salah lah, mungkin beda lah gitu ya dengan pandangan gue adalah kebanyakan orang melihat kata edukasi itu berarti dari sisi apa yang kita ajarkan. Nah, tapi gue ngeliat edukasi bukan cuma soal apa yang lo ajarkan, tapi apa yang lo lakukan untuk mengenforce outcomes. Nah itu istilahnya kalau dalam dunia edukasi assessment. Jadi menurut gue edukasi nggak bisa cuma lessonnya doang, nggak bisa cuma pelajarannya doang, tapi assessmentnya juga. Kayak contohnya lo kuliah nih ya kan, lo ngambil master's degree dengan segala materi yang lo dapet lah sepanjang kelas. Materi itu kan nggak bisa dipastikan lo nangkep dengan benar atau enggak, lo paham atau enggak, kecuali ada suatu cara pengujiannya dong. Nah misalnya disitulah lo disuruh bikin paper atau lo diminta bikin tesis gitu kan, dimana lo harus menunjukkan bahwa lo memahami nih metodologi yang diajarin atau bacaan yang diajarin dan lain sebagainya. Nah jadi ketika gue ngomong edukasi, bukan cuma soal kita ngajarin apa gitu, bukan cuma soal lessonnya apa, tapi harus ada assessmentnya untuk bisa mengenforce itu. Nah jadi menurut gue itu yang harus dilakuin, harus diperbanyak assessment yang menguji hal-hal ini gitu, baik itu di semua level ya, baik itu buat anak-anak yang sekolah gitu, maksudnya buat pelajar, maupun sampai ke misalnya kerja gitu, termasuk mungkin tes PNS, kemudian mungkin yang masuk BUMN dan lain sebagainya. Nah kita coba bangun nih assessmentnya yang ke arah sana semua, yang dorong orang untuk melatih tadi misalnya kemampuan baca yang benar, penalaran yang benar, dan seterusnya itu diutamakan dulu, baru yang spesialisasinya gitu. Jadi menurut lo sebenarnya itu juga bisa diselesaikan, nggak diselesaikan, tapi at least bisa dimulai dengan kayak kebijakan-kebijakannya pemerintah sendiri kan? Benar, iya kan? Benar, iya. Maksudnya bukan soal hukum pidana, tapi iya benar. Kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif sebenarnya gitu. Iya, iya. Tapi gue pengen tahu sesuatu deh, kayak menurut lo di era Pak Jokowi ya, gitu, udah mulai serem. Iya, ini udah mulai ada nyebut-nyebut nama gini. Iya, di era jadi presiden, tiba-tiba di era presiden. Sekarang menurut lo kebebasan berpendapat itu, gue nggak pengen bicara hanya soal misalnya oh ya ini bebas atau enggak, tapi kayak gue pengen lihat gimana lo memandang ini secara kritis gitu, keseluruhan masyarakat kita gitu ya, polarisasi yang ada dan lain-lain. Gimana sih lo ngeliat kebebasan berpendapat di era Pak Jokowi? Gue sejujurnya agak susah membuat membuat konklusi atau kesimpulan terhadap hal ini, karena gue bukan yang mengamati politik dari zaman-zaman sebelumnya kan, dan dari dalam, dan maksudnya
sebegitu detailnya terkait hal seperti ini, yang dimana nggak bisa cuma menurut gue doang, maksudnya mungkin kita juga harus melihat datanya gimana gitu kan, mungkin juga harus dibandingin dengan rezim lainnya kayak gimana, dan bagian itu gue belum mendalami gitu. Tapi kalau ditanya apakah misalnya ya secara umum gimana, gue sih sebenarnya nggak ngelihat kondisinya kayak parah banget atau gimana juga ya, karena iya betul bahwa tetap ada undang-undang atau aturan yang kemudian dipakai untuk mensomasi mungkin orang-orang yang kritis gitu ya, mungkin juga jurnalis dan lain sebagainya. Tapi gue nggak tahu apakah itu karena, maksudnya apakah itu memang di rezim ini doang atau sebenarnya di rezim sebelumnya juga ada tapi kebetulan aja nggak ada yang make, misalnya kan kita kan nggak bisa menguji tuh ya bagian itunya. Jadi secara umum gue ngelihat statistically speaking, kalau gue bicara sebagai orang yang berpendapat juga dan gue ngeliat orang-orang sekitar gue yang berpendapat juga, sebenarnya kalaupun terjadi proses somasi atau kayak gitu ya, maksudnya ancaman pidana dan lain sebagainya, tapi sebenarnya pendapat itu sendiri juga yang akhirnya mencegah somasi itu menjadi pemenjaraan gitu. Karena akhirnya orang bergerak gitu kan. Misalnya ya bebaskan siapa gitu kan, terus mungkin save siapa gitu kan. Terus ya apa namanya, jangan bungkam siapa misalnya gitu. Sebenarnya kan publik kemudian melakukan gerakan seperti itu yang bentuknya juga pendapat juga, dan somehow itu bisa membuat tidak terjadi pemenjaraan misalnya. Nah jadi gue ngelihat kayak di satu sisi memang masih ada hukum yang membatasi, tapi di sisi lain juga kekuatan suara publik itu terkonversi menjadi suatu dampak gitu sebenarnya ya kan, in a way, maksudnya karena gue ngelihat dengan mata gue sendiri, ibaratnya maksudnya yang sepanjang gue mengamati politik nih yang di zaman sekarang ya, maksudnya di rezim sebelumnya kan gue masih SMP ya, jadi. Tapi menurut lo itu karena situasi teknologi informasi perkembangan? Nah itu dia, jadi of course teknologi informasi pasti ya, dimana itu ibaratnya karena setiap orang punya media gitu ya, gampangnya setiap orang bisa jadi media sendiri-sendiri, jadinya orang bisa dengan mudahnya menyebarkan suatu pendapatnya lah gitu kan. Nah tapi ya balik lagi, kalau misalnya pemerintah atau orang-orang yang berkuasa itu juga mengeluarkan full force-nya untuk membungkam, sebenarnya kan bisa jadi terjadi banyak kekerasan dan lain sebagainya. Dan gue ngeliat itu so far masih bisa cukup dicegah, kecuali mungkin dalam konteks ketika demonstrasi. Nah tapi dalam konteks demonstrasi itu juga mungkin kita mesti lihat lagi nih, maksudnya itu balik lagi konteksnya ini relevan soal rezimnya siapa, atau emang itu sudah dinamikanya, dinamika zamannya, dinamika demonstrasi yang sedang terjadi saat itu, kebetulan misalnya di rezim sebelumnya nggak ada yang seperti itu misalnya. Nah itu kan gue nggak tahu nih, makanya harus dilihat lagi. Jadi belum tentu konteksnya tuh kayak oh ini karena rezim ini atau rezim itu kayak gitu. Jadi bagian itu gue nggak tahu, tapi betul bahwa di beberapa demonstrasi terjadi tindak kekerasan dan itu bisa jadi masuk ke dalam kayak salah satu upaya pembungkaman lah gitu ya, suara publik. Nah tapi kemudian balik lagi, itu pun diramaikan lagi kan oleh publik sendiri gitu, yang kemudian membuat bisa jadi ada tindakan-tindakan setelah itu yang mengubah lah gitu, jadi situasinya jadi membaik gitu misalnya. Nah jadi kalau dari sisi bagaimana suara publik terakomodasi, gue ngeliat sebenarnya cukup oke, bisa dibilang cukup oke. Dan tapi gini juga akhirnya, maksudnya dengan akomodasi suara publik yang sangat, maksudnya akomodatif ini gitu ya. Lo punya kritik terhadap suara publik macam apa gitu? Iya justru itu kan, maksudnya kayak kadang-kadang jadi lucu juga menurut gue gitu, karena lucunya maksudnya gini, misalnya kayak pemerintah bikin kebijakan A gitu kan, terus tiba-tiba publik rame, ujuk-ujuk gitu, terus tiba-tiba berubah nih kebijakan ini. Lah enggak, maksud gue kemarin pas lu bikin kebijakan A, argumennya apa bos gitu kan. Tiba-tiba gue kemarin mikir, oh keputusan terbaiknya ini nih, tiba-tiba besok keputusan terbaiknya yang satunya lagi gitu, yang berseberangan dengan itu kan sebenarnya agak questionable juga menurut gue ya. Jadi bagian itunya juga jadi tantangan gitu. Makanya tadi gue bilang di satu sisi kita perlu adanya kebebasan ini untuk mengakomodasi suara publik di suatu iklim demokrasi, tapi di sisi lain kita juga perlu meningkatkan kualitas dari sikap-sikap publiknya itu sendiri. Nah tapi gue memang bukan tipe yang pro ke arah yaudah makanya kita bungkam aja nih, karena misalnya let's say tadi literasi masih rendah, pendapat-pendapatnya masih jelek gini-gini, udah kita bungkam aja. Menurut gue itu juga bukan solusi, karena maksudnya bukan langkah yang bagus lah gitu. Karena balik lagi yang kita mau kan sebenarnya informasi itu seluas-luasnya terbuka, perspektif yang ada juga seluas-luasnya terekspos.
Jadi supaya pemerintah dan kita semua bisa melihat realitas dengan lebih akurat, sebenarnya kita perlu adanya kebebasan itu untuk orang semua bisa nyampein informasi versi dia, perspektif dia dan lain sebagainya. Nah, cuman gimana di sisi lain kita mesti memperjuangkan peningkatan si kualitasnya itu. Gitu sih. Jadi benar kata lo kan ketika diakomodasi suaranya semacam terus, apa kan? Kayak, isi. Karena kan dalam demokrasi ya suaranya nggak semua suara, ya gue nggak mau ngomong ini, tapi nggak semua suara harus lo dengarkan sebenarnya. Sebenarnya, iya, maksudnya bukan dalam demokrasi doang sih, maksudnya gini. Dalam segala iya, secara umum. Iya, secara umum kan, of course nggak semua pendapat itu bagus gitu, simpelnya gitu kan, nggak semua nasihat itu bagus gitu. Nah, tapi kan tujuannya adanya kebebasan berpendapat kan supaya lo tahu dulu nih ada nasihat apa aja sih yang muncul gitu kan di supaya publik. Supaya lo punya opsi. Iya, supaya lo punya opsi, supaya lo selengkap mungkin lah data lo gitu kan, simpelnya. Nah, tapi kemudian bagusnya kan campurannya tuh lumayan bagus, misalnya kayak let's say 50% oke, 50% meh gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya 1% oke, 99% meh kan ini kan juga susah kayak gini kan. Udah gitu kita pakai majority rules gitu kan. Maksudnya yang namanya ngikutin suara publik ya kita harus terima yang paling banyak yang kayak gimana gitu kan. Nah, terus kalau yang paling banyak itu yang nggak tepat gitu kan pilihannya, jadinya kita semua ikutan nyungsep gitu kan ibaratnya. Dan itu emang agak nyeremin kan. Salah satu problem terbesar demokrasi menurut gue. Iya, betul. Dan gue ngelihat cukup banyak ya perdebatan-perdebatan seperti itu ya di sosial media, terutama kalau yang gue amati gitu. Maksudnya kebijakan-kebijakan yang ada, ya banyak perdebatan-perdebatan yang kayak ya ini mah nggak nyambung dong gitu. Kayak contohnya misalnya perbandingan pengeluaran yang IKN kemarin sama subsidi BBM gitu kan. Ya subsidi BBM kan dilakuin annually nih, tiap tahun terus. Sementara kalau pembangunan IKN itu kan pengeluaran yang sekali gitu loh. Maksudnya walaupun dia kemudian di breakdown ya jadi 5 tahun ini ya, cicilan lah gitu. Tapi kan itu pengeluaran sekali jalan gitu loh. Sedangkan yang satu lagi itu kan pengeluaran yang terus-terusan ada, ibaratnya operational expense lah gitu, OPEX. Yang terus-terusan akan berjalan selama negara ini beroperasi lah kayak gitu. Ya kita nggak bisa dong bandingin nilai expense-nya antara ini sama ini gitu. Kayak gitu hal seperti itu kan nggak apple to apple sih. Iya, maksudnya nggak bisa. Iya, kalau kita hitung dari nilai pengeluarannya mungkin pada saat itu dalam tahun ini doang misalnya sama nih. Nah, tapi tahun depannya kan kalau subsidi BBM terus gitu, tahun depannya terus ada lagi, tahun depannya terus ada lagi. Ya, jadinya lama-lama nggak sama lagi dong nilainya sama yang satunya kayak gitu loh. Nah, perhitungan seperti itu kan sebenarnya lucu gitu ketika itu dilakukan ya. Bukan berarti lu nggak boleh nggak boleh pro subsidi BBM gitu ya, atau nggak boleh kontra. Cuma yang penting argumen lo tertib gitu kan. Iya, maksudnya penalarannya itu bener dong, hitung-hitungannya bener dong kayak gitu. Kan gue punya satu pertanyaan buat lo deh, karena dari dulu kan gue kenal sama lo kan kayaknya lo orang yang sangat vokal kan. Walaupun gue ngerasa lo lebih vokal terkait politik dulu dibanding sekarang, karena lo sekarang banyak bicara soal scientific reasoning dan lain-lain gitu kan. Tapi pertanyaan gue adalah, lo kepikiran masuk politik gak sih suatu saat nanti? Gue ya maksudnya kemungkinan itu tetap terbuka, tapi balik lagi yang namanya keputusan tuh buat gue ya dilihat keputusan optimalnya apa nih gitu, apa yang mau dicapai dan apa keputusan optimal untuk mencapai itu. Jadi kalau misalnya ada suatu situasi di mana masuk politik nih adalah jalan yang optimal nih untuk mencapai apa yang gue mau, misalnya tadi gimana gue mau mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik dari sisi literasi masyarakat dan kemampuan kita berpikir dan membuat keputusan, ternyata jalan terbaiknya adalah misalnya gue harus masuk partai dan nyalek misalnya, ya gue akan ambil langkah itu. Jadi tergantung kayak seberapa optimal. Iya, seberapa optimal pilihan itu untuk mencapai yang gue mau capai gitu buat publik. Pernah ada partai yang ngajak lo gabung nggak? Sebenarnya kalau secara langsung kayak kan digabung sebenarnya enggak sih, tapi kalau nanya-nanya gitu ada. Iya, maksudnya pasti lah kayak ditanya-tanya kayak. Tapi lo pas mereka tanya lo pernah ada ketertarikan atau kayak enggak? Kalau untuk sejauh ini memang belum, karena balik lagi situasinya aja yang belum membuat itu menjadi pilihan yang optimal sih. Gitu. Tapi ini karena tahun politik, gue nggak nanya lo milih siapa kok. Gue cuma nanya. Sebenarnya nanya itu juga nggak apa-apa sih, kan habis itu gue nggak jawab. Iya, nggak jawab gitu. Sama kayak tadi Mamat nih sebagai Dewan Pembina, dia juga nggak jawab gitu kan. Mamat ada di sini by the way. Mamat ada di sini. Wakil Dewan Pembina Kania Mania. Iya. Mamat juga tadi nggak jawab gitu. Tapi lo seberapa excited sih nyambung pemilu 2024? Karena nggak tahu pengalaman lo melihat pemilu 2019 apakah membuat lo excited atau males sama 2024? Gue masih sama aja sih. So far antusiasme gue terhadap pemilu nggak ada fluktuasi. Maksudnya masih sama aja. Gue nggak yang mulai jadi pesimis banget. Gue juga nggak yang tiba-tiba optimisme gue naik atau gimana. Jadi kayak masih sama aja. Seru-seru aja dari periode-periode sebelumnya juga sama rasanya buat gue. Iya. Jadi lo kayak stabil aja gitu. Iya, stabil aja. Karena gue juga nggak mengalami sih momen-momen kayak mungkin nggak tahu ya.
Tergantung circle juga kali ya, maksudnya tergantung circle. circle gue kayak nggak ada yang berpikir aneh-aneh lah gitu dalam hidup. Maksudnya kita beda pandangan juga jelas. Beda ini, lo mungkin beda frekuensi sama circle-circle politik gitu. Mungkin atau maksudnya kayak gini loh, kalaupun lo beda pandangan juga nggak ada tuh terjadi perdebatan yang nggak jelas gitu. Misalnya kayak ya udah argumennya udah jelas deh kayak gini, kita bedanya di sini ya udah gitu. Jadi nggak pernah ada ada sampai emosi-emosi nanti. Iya kan, itu dia masalahnya. Jadi nggak mengalami itu gue apa sih kayaknya keanehan-keanehan yang terjadi ya di Tapi kan di lo circle yang lain selalu mungkin. menarik kan melihat perdebatan-perdebatan ketika pilpres. Iya betul. Nah, Apalagi makanya gue untuk sebenarnya orang yang menunggu nih. bicara penalaran, Iya, betul. terus pasti sangat menunggu-nunggu kan. Iya betul. Bagian itu gue nunggu bener. Nah cuman dari dulu sebenarnya nggak pernah terpuaskan gue dengan perdebatan yang ada karena jarang sekali ya politisi membuat statement yang clear gitu ya. Mungkin Justru supaya dihindari kali iya ya. supaya nggak dikejar juga kali ya. Jadi pernyataannya biasanya cenderung ambigu juga. Jadi ya gue belum pernah dapet sih sebenarnya perdebatan yang gue pengen sebenarnya ada. Jadi lo nggak di bisa dalam mengevaluasi pemilu. juga. Iya makanya karena ambigu kalau nggak kayak jatuhnya bukan argumentasi tapi puisi gitu kan. Yang namanya puisi kan ya nggak bisa ya nggak bisa dinilai Selalu dong. Ya. ada puisi politisi berpuisi selalu ada. Iya jadi nggak mungkin ada bisa dinilai dong valid atau enggaknya gitu kan. Ya, jadi ya udah gitu bagian itunya ya udah lah. Menurut lo kebebasan berpendapat semacam apa yang bisa kita benar-benar perjuangkan? Tadi kan lo bicara soal assessment dan lain-lain ya. Tapi kan itu kan levelnya kebijakan. Iya iya. Kalau buat orang-orang yang mungkin di luar sistem yang nggak part of pemerintah gitu, kayak kita gini, menurut lo gimana cara kita bisa memperjuangkan ya kualitas berpendapat yang lebih baik gitu? Kalau kualitas berpendapat yang lebih baik ya pastinya kitanya sendiri mesti mengecek kualitas pendapat kita sendiri juga. Nah kalau gue personally untuk bisa melakukan itu gue sangat-sangat membuka lapak feedback gitu di sosial media gue ya. Maksudnya gue nggak pernah misalnya delete komen atau delete tweet atau ngeblok orang kayak gitu tuh gue nggak lakuin itu kecuali basisnya yang lain ya misalnya spamming ya itu lain. Cuman kalau basisnya tuh kayak dia mengkritik atau apa tuh gue nggak pernah melakukan itu exactly karena gue mau improve juga gitu kan. Jadi siapa tahu di situ ada masukan yang bisa mengoreksi dan gue berapa kali juga dapat ya koreksi-koreksi dari netizen atau dari audiens. Gue bisa memperbaiki jadinya kualitas pendapat gue sendiri. Nah itu dari sisi gue sebagai yang berpendapat. Nah kalau dari sisi gue sebagai yang tadi menerima pendapat orang gitu ya, ya memang kita harus belajar lebih rasional dalam melihat pendapat gitu, dalam melihat ide. Nah yang sering terjadi kan sebenarnya yang bikin kebebasan berpendapat itu jadi secara sosial itu nggak flourish lah gitu ya, nggak berkembang karena juga dari sisi kitanya yang kurang rasional, yang dikit-dikit emosional dalam mendekati ide sehingga dikit-dikit harus dibungkam nih orang gitu kan. Sebenarnya kita meng-cancel misalnya pendapat tertentu atau opini tertentu dengan alasan-alasan yang inilah, maksudnya yang versi kita apa gini-gini ya. Nah tapi dengan melakukan ini kan sebenarnya ya jadinya orang nggak dapat berimbang nih sebenarnya ide-ide yang ada ya. Bukan soal cover both sides ya. Orang bilang kayak media harusnya nggak perlu cover both sides. Bukan, ini soal kitanya nih sebagai publik. Maksud gue kalau misalnya kita udah secara aktif menutup keran informasi dari sudut pandang tertentu, kita nggak akan pernah tahu jadinya sudut pandang itu kayak gimana cara berpikirnya gitu. Nah ini kemudian yang menyebabkan polarisasi kan akhirnya, maksudnya karena yang kubu yang sini terus aja dengerin informasi dari kubu sini doang, kubu yang ini juga denger terus aja dengan informasi dari kubunya doang. Ya gimana kita mau memahami nih sudut pandang yang ini sebenarnya kayak gimana sih argumen-argumennya gitu, kalau belum apa-apa udah di blok duluan gitu kan. Nah mungkin sikap-sikap seperti ini juga yang mesti dikoreksi gitu sih. Kita mau masuk ke segmen kedua kan? Ya. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen kepada lo. Oh ada ya? Ada netizen bertanya segmen. Netizen bertanya, oke. Ada pertanyaan kan, ini menarik nih, menarik pertanyaannya. Apa? Kak Kania, kakak cocok udah jadi cawapres. Oh, gitu ya? Iya kata dia. Ada tuh yang bilang gitu ya? Ada yang bilang gitu. Mau nggak kak kalau ada kesempatannya? Susah juga ya jawabnya. Karena biasanya nggak ada tuh ya sesuatu Ganjar didapat Kania gitu misalnya. tanpa ada cost-nya. Jadi harus dilihat dulu nih cost-nya Prabowo apa. Kania gitu kan. Anis Kania ya gimana mat-mat. Iya jadi mau atau enggaknya nanti tergantung. Harus tergantung the whole package-nya apa dulu nih. Iya. Nggak Tergantung si mungkin capres dong. dan partai menawarkan apa juga. Iya ya. nggak mungkin dong kita jadi wapres doang tapi apa nih timbal baliknya kan pasti ada. Jadi harus dilihat dulu. Gue rasa ini juga yang dipikiran banyak cawapres sih sebenarnya. Cuma Kania mengungkapkan aja gitu. Cawapres yang keluarin duit.
Ya keluarin duit kan untuk jadi cawapres, untuk jadi wapres misalnya. Nah tapi dianya dapat apa dari yang, dianya harus ngapain sebaliknya gitu. Ini loh. trade off-nya apa trade off-nya ini loh? Ya memang hidup ini ya pasti timbal balik gitu. Betul, loh. trade off kan nggak mungkin kan. Nomor 2 nih kan. Buset. Gimana? Berhenti main piano atau jadi jubir capres? Jadi jubir. Cepet banget jawabnya. Nggak, karena kalau jadi jubir menarik sih. Oh gitu. Iya, maksudnya kan itu kan suatu challenge yang seru ya, maksudnya terutama of course ya kalau gue jadi jubir pasti gue akan memilih capres yang paling deket lah gitu, misalnya nilai-nilainya atau pandangan-pandangan. Kenapa nggak lo pilih yang politiknya paling dengan jauh dia. dari lo? Karena pasti kan menarik mendefend orang yang cara pikir berbeda banget sama lo. Nggak Mungkin- mencapai tujuan gue dong Oh iya, nanti. benar. Iya Tujuan nggak? lo kan Kan gue berbeda. punya tujuan kayak ini masyarakat gue maunya kayak gini gitu Iya, kan, iya. masyarakat idealnya kayak gini. Nah capres mana yang paling kira-kira mendekatkan gue ke situ, nah gue jadi jubir. Lo harus jadi jubirnya. Iya, menariknya adalah ya tentunya gimana gue mengkonstruk pendapat-pendapat gue ke publik supaya mereka jadi bisa jadi dukung juga kan gitu kan. Iya, Nah iya. itu challenge-nya di situ sih. Menarik. Jadi jubir capres. Pertanyaan yang ketiga ini menarik. Kenapa anak muda harus ngurusin politik? Emang harus? Ya? Gue nggak pernah bilang gitu. Nggak ada yang bilang harus juga. Nggak Kan? ada yang bilang iya. Nggak ada yang bilang. Jadi nggak bisa dijawab nih. Iya. Nggak bisa dijawab karena nggak ada yang bilang harus gitu Nggak kan. ada yang bilang harus ya. Nomor 4 nih kan pertanyaannya. Kakaknya kalau misalnya ada kesempatan mau jadi capres nggak? Lo mau jadi capres? Nah itu balik lagi. Nah, kan kalau cawapres ada trade off-nya. Hmm. Kalau capres kan Tapi, lo mesti iya sih. jadi figur utama. Jadi kalau figur capres. utama ya? Iya. Ya mungkin lah. Mungkin lah ya. Iya, bisa lah. Ya udah. Ya, asalkan tergantung ini wakil dewan pembina Iya. Kania Mania. Ya itu untuk Kania bisa jadi capres atau cawapres itu tergantung putusan Mahkamah Konstitusi. Iya sebenarnya tergantung keputusan MK dulu sih. Tapi jujur gue termasuk yang mendukung untuk batas usia capres itu diturunin atau bahkan dihilangkan. Nah, kalau gue- supaya Mamat bisa nyapres. Iya, iya. Gue ikut mendukung sih asalkan batas usia untuk wali kota, calon gubernur semua juga Betul. dikonsistenkan. Konsisten, gitu. betul. Konsisten. Iya. Gitu. Ya udah kan. Thank you udah datang gitu ya. Kita seru Thank juga you nih banget, bahas capres Samara. cawapres. Thank you teman-teman gitu kan. semua udah nonton. Thank you udah nonton. Jangan lupa penalaran gitu kan. Kualitas penting dalam demokrasi, bukan cuma hanya berbicara tapi berkualitas Iya, tuh. betul. Tuh. Kok ngeliatnya nggak mamat ya? Gitu. Iya, keputusan Kayaknya ada pertanyaan buat Kak Kania. Kayaknya mau nanya bukan? Iya, lo mau nanya Mat? Kania Mania akan jadi partai nggak? Ah, kalau Mamat mengorganisasi massa bisa. oke. Karena partai butuh kantor Masa cabang. Partai mereka pindah aja ke masa Partai mereka siapa? partai Anda dulu. Oh. Kayaknya kita lebih muda soalnya, lebih fresh nih. Oke, thank you Mamat dan Kani udah datang. Kita akan segera membuat PCI ya. Nah, Dia kan PCI. BCI, PCI. Partai? Kania Indonesia. Iya, Oh. PCI gitu ya. J. Bukan PCINU. Bukan PKI kan, J. Bacanya Kania. Siap. Oke, ini harus segera ditutup sebelum makin pinggir jurang ya kan. Udah makin parah. Thank you. Iya, Jangan lupa thank you subscribe, like dan komen komisi gitu, tontonin terus karena kita bakal Channel gue kedatangan orang-orang seru dan channelnya Kania, apapun channelnya Kania, lu cari aja Kania, Nama lo gue. follow lah. Kita promo di sini, kita di sini gratisan promo, masih meet the politician, belum ada endorsement tapi kita harus semangat. Thank Ya. you. Thank you.